Ternyata nggak semua orang dengan usia sekian bisa menerima gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali di acara Ngopi Podcast bersama Saiful Cerah. Insya Allah masa depan kamu akan cerah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita sudah kedatangan Ustadz Sulistiawan. Beliau adalah salah satu dai dari Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah LDTQN Jakarta. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah baik. Sehat Ustadz ya. Iya. Kita mau bicara ini Ustadz, dakwah ini kan di Indonesia ini luar biasa karena penduduk Muslim di Indonesia itu salah satu yang terbesar di dunia. Artinya tantangan dakwah ke depan itu bukan hanya dari segi jumlah tapi juga dari segi strategi, metode dan lain sebagainya. Saya mau tanya dulu nih sebelum kita sampai ke sana, motivasi Ustadz tuh untuk dakwah tuh sebenarnya apa sih Ustadz? Kok mau terjun gitu? Kan sekarang juga kerja lagi di kantor, kerja juga, tapi juga mau luangin waktu buat belajar, terus buat dakwah juga, ya kan? Ada nggak Ustadz yang bisa di-share nih? Iya. Terima kasih Kang Ustadz TF. Jadi awal dari saya bergerak di bidang dakwah ini sebenarnya bisa dikatakan kayak tercebur ya, dalam arti tercebur itu karena memang dari awal saya nggak punya niatan khusus untuk menekuni dunia dakwah. Cuma kemudian perjalanan hidup saya memperjalankan saya kenal dengan Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah, di mana di situ ada kesempatan saya untuk bisa mengeksplorasi diri saya. Intinya saya berpegang pada satu hadis, khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi bagaimana saya bisa menjadi yang lebih baik kepada manusia tanpa banyak perhitungan lah gitu kan, tanpa banyak pertimbangan. Intinya sih seperti itu. Artinya dari awal memang saya terjun di dunia dakwah itu karena memang saya melihat masih banyak ikhwan-ikhwan khususnya di TQN Suralaya ataupun secara umum di luar TQN, intinya masih banyak butuh pencerahan intinya. Dan saya ingin ya sebatas apa yang saya bisa, itulah yang bisa saya berikan kepada mereka gitu. Alhamdulillah luar biasa. Terkait dengan ini Ustadz, tadi kan Ustadz bilang untuk pencerahan. Iya betul. Nih Ikhwan Ahwat nih pencerahan apa nih yang kira-kira dibutuhkan itu? Iya, kalau bicara tentang Thariqah, insya Allah kalau masalah amaliyah kita sudah banyak dipegang ya, banyak dikasih oleh guru mursyid kita. Namun kembali kepada bagaimana memahami Thariqah itu dalam aplikasi secara nyata itu kan kadang kita butuh eksplor lebih jauh tentang apa sih itu Thariqah, apa sih hakikat daripada kita harus bertasawuf, berthariqah itu kan intinya adalah bagaimana sebagaimana kembali kepada niatan Rasulullah bahwasanya beliau diutus innama bu'itsu liutamima makarimal akhlak. Jadi bagaimana memperbaiki akhlak ketika kita tidak punya proses menuju ke arah situ. Artinya kita membantu ikhwan itu menuju proses itu gitu loh, menuju pada akhlaknya. Jadi thariqah, tasawuf itu kan outputnya adalah akhlak. Jadi kita berusaha mengimbangi antara amaliyah untuk bisa menghasilkan akhlak. Gitu. Jadi bagaimana pemahaman yang kita pahami mengenai thariqah itu bisa kita implementasikan dalam bentuk sikap dan perilaku kita sehari-hari. Subhanallah. Ini tentang dakwah Ustadz. Ustadz ini kan pasti punya pengalaman dong Ustadz. Iya. Bisa nggak kita share nih pengalaman Ustadz nih? Oh iya. Untuk pengalaman pribadi kebetulan saya kan domisili hari ini di Tangerang gitu ya, sebelumnya, dan sementara saya mempunyai literasi keilmuan itu dari Jakarta gitu kan. Artinya ternyata ketika saya mencoba mentransformasikan keilmuan yang ada di Jakarta dengan karakter Tangerang, itu memang nggak semuanya itu bisa masuk. Dalam arti ada perbedaan karakter ya setiap kota ya. Ternyata dalam dunia dakwah itu ternyata cukup dinamis gitu ya. Cukup banyak hal yang harus kita faktor-faktor yang tentu harus kita perhatikan, antara lain kebudayaan, karakter suatu daerah. Kalau Tangerang kan lebih religius gitu kan. Sementara kalau Jakarta lebih heterogen, lebih banyak ini, sementara dan banyak yang lebih ke dalam tanda kutip Islam KTP gitu ya kalau Jakarta ya. Artinya materi atau konten yang kita sampaikan tentu jauh berbeda dengan materi atau konten kepada masyarakat yang kultur religinya lebih kuat kayak Tangerang. Gitu. Jadi menyesuaikan konten dakwah dengan segmentasi dakwahnya. Betul sekali itu. Segmentasinya cukup beragam gitu kalau Punya pengalaman dakwah yang menarik gak Ustadz? Yang paling menarik tuh pernah nggak satu
Ya kalau secara spesial enggak juga sih ya. Artinya cuma di sini memang harus banyak memutar otak ternyata ya. Apa tantangan tuh? Apa tantangannya? Ya, tantangannya di sini karena tadi beragam kebudayaan, beragam usia, akhirnya saya harus bisa mempunyai banyak literasi gitu kan. Ternyata nggak semua orang dengan materi ini bisa gitu kan. Ternyata nggak semua orang dengan usia sekian bisa menerima gitu. Jadi ya itulah dinamikanya. Namun itu yang suatu hal yang mengasihkan bagi saya. Ibaratnya kalau kayak permainan itu kayak permainan apa sih, puzzle gitu ya. Jadi kita nggaduk-gadukin gitu kan. Oh ini harusnya pakai materi ini deh, ini pakai. Ini nggak cocok nih. Ya kita pakai. Cocoknya pakai yang ini. Ya gitu. Gitu. Ya bagi saya itu mengasihkan dan sebagai apa sih, adventure ya. Udah pada tahap asik ya. Insya Allah. Alhamdulillah. Ini lagi ada project nggak Ustaz? Ya ini kebetulan kan beberapa saat yang lalu kita juga belajar tentang bagaimana kita mengenal dunia digital. Ini tentu sebuah kesempatan yang terbuka bagi dakwah itu untuk bisa masuk ke segmen digital juga gitu. Mengingat usia-usia produktif yang ada di Indonesia itu cukup besar. Ya, tentunya yang kita usia produktif itu kan kisaran 20 sampai 40 tahun ya, yang itu kita sebut sebagai generasi milenial. Itu cukup besar dan cukup banyak pengaruh ke kehidupan kebangsaan juga. Artinya ini segmen yang sangat menarik. Namun tentu salah satu keunikan dari segmen ini adalah mereka, karena yang pertama mereka sudah mengenal dengan dunia digital, artinya mereka ada ketertarikan untuk mengeksplor jawaban-jawaban hidup mereka dari dunia digital ini. Artinya ini kesempatan besar bagi dakwah untuk bisa masuk ke dunia ini. Karena dikit-dikit mereka lagi pengen cara mengatasi galau, langsung Google search ya kan. Cara kan menghilangkan kesedihan. Ini dunia-dunia galau ini kan, dunia-dunia ya produktif tapi secara jiwaan galau gitu. Ini betul Ustaz. Apalagi kita pengguna smartphone di Indonesia luar biasa banyaknya kan. Iya betul. Ya. Untuk ini Ustaz, untuk ada untuk dakwah di dunia digital itu apa sebenarnya Ustaz yang perlu kita siapkan Ustaz? Yang pertama jelas infrastruktur digitalnya gitu ya, dalam arti karena segmen itu objek dakwah kita itu berkisar dengan usia segitu adalah mereka yang sudah dalam tanda kutip udah sangat akrab dengan digital, native digital, penduduk asli. Ya betul gitu kan. Karena itu udah habitat mereka, otomatis kita pun juga harus gitu kan, mau nggak mau kita harus belajar juga. Makanya sebuah kesempatan, apabila ada kesempatan, ada waktu, ada ada momen yang mana kita bisa menambah pengetahuan kita tentang digital, saya kira itu sangat wajib untuk diikuti oleh para aktivis-aktivis dakwah gitu. Mereka kan ini kan seneng banget sama konten-konten yang instan Ustaz. Betul. Sedangkan agama itu sebetulnya tidak bisa langsung dipahami secara instan. Jadi orang pengen belajarnya Islam yang kafah menyeluruh, tapi justru belajarnya secara instan. Itu kan problematik. Itu gimana Ustaz kira-kira Ustaz? Itulah tadi kembali bahwasanya kreativitas kita, inovasi kita akan seiring terasah dengan berbagai macam tantangan dakwah ya. Artinya dengan seperti itu otomatis bisa sebenarnya dalam dunia digital kita bisa mengemas sebuah konten yang cukup menarik bagi mereka. Tentu dengan berbagai macam aplikasi, berbagai macam pendekatan ya kan, baik secara materi maupun ada visual yang menarik. Betul. Itu harus kita eksplor lagi tentunya. Ini tantangan juga, dan insya Allah semakin ke sana itu nanti kita bisa semakin kaya dengan kondisi seperti ini. Betul. Apalagi dengan adanya teknologi digital, orang-orang yang menjadi aktivitas dakwah, menjadi dai, menjadi daiyah, itu bisa lebih mudah dikenal. Betul, itu salah satunya. Gitu. Dan kalau kita lebih mudah dikenal, maka kita jadi lebih bisa memberikan influence pada mereka, begitu Ustaz ya? Iya betul. Hujan Ustaz. Iya ini kedengaran deh sama. Mudah-mudahan ini hujan berkah nih Ustaz ya. Amin ya Allah. Iya siap. Oke Ustaz,
Kita sepertinya sudah cukup dulu. Nanti insya Allah kita akan lanjutkan diskusi yang sangat menarik Ustadz. Karena dunia dakwah tidak mungkin bisa diselesaikan dalam satu obrolan. Iya, betul. Seperti kata Ustadz tadi, dakwah itu harus diimplementasikan. Dakwah harus menyentuh sebagaimana sabda Nabi. Dakwah adalah untuk memperbaiki akhlak. Iya. Oke. Insya Allah. Dakwah adalah pekerjaan yang bisa dilakukan oleh siapa saja, tetapi tidak bisa sembarang orang untuk melakukan dakwah. Dakwah perlu persiapan, dakwah perlu infrastruktur. Betul. Nanti dikatakan oleh Ustadz Sulistiawan. Terima kasih, sampai jumpa di Ngopi Podcast bersama Saiful Cerah. Insya Allah masa depan kamu akan cerah. Amin. Ustadz silahkan diminum dulu. Iya, siap. Ya, alhamdulillah dapat gratisan nih. Kopi yang gratis yang enak katanya.